Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, materi pada hari ini juga adalah Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Yesus adalah Kristus. Ketika Yohanes Pembaptis tampil di depan umum, Yesus juga mulai berkarya di depan umum. Umat gereja perdana membaca teks Yesaya bab 40 ayat 3 sampai 5 yang ditujukan oleh Nabi kepada orang Yehuda yang berada dalam pembuangan di Babel. Ada suara berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama." Umat gereja perdana melihat arti yang lebih dalam di dalam sabda Nabi itu. Matius 3 ayat 3. Dalam diri Yohanes Pembaptis tampak kepada mereka pendahulu dan bentara bagi pemerintahan Allah yang datang dalam diri Yesus Kristus. Demikian tampak kepada mereka dalam diri Yohanes Nabi Elia yang dilukiskan sebagai bentara pemerintahan Allah. Injil Matius 11 ayat 9 sampai 15. Matius melekatkan ucapan itu kepada Yesus sendiri dan mengatakan bahwa murid-murid mengerti bahwa dengan Elia dimaksudkannya Yohanes Pembaptis. Injil Matius 17 ayat 9 sampai 13. Juga Lukas menyatakan keyakinan umat gereja itu dengan melekatkan ramalan Maleaki dalam Maleaki bab 4 ayat 5 sampai 6 kepada ucapan malaikat Gabriel kepada Zakaria. Injil Lukas bab 1 ayat 17. "Aku bukan Mesias," kata Yohanes dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 20. "Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu." Injil Yohanes bab 1 ayat 8. Yohanes merasa diri dipanggil untuk mendekatkan rakyat kepada Yesus Mesias, lalu mengundurkan diri. Sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Injil Yohanes bab 3 ayat 29 sampai 30. Sesungguhnya inilah suatu program yang hidup bagi setiap rasul. Yohanes mempersiapkan hati rakyat untuk menerima kedatangan pemerintahan Allah dalam Yesus, dengan mengajak orang untuk bertobat, membalikkan pendirian hati, memperbaiki segala perbuatannya. Ia menunjuk kepada Yesus dengan ucapan tentang hamba Tuhan dari Yesaya bab 53 ayat 4 sampai 7. Katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Injil Yohanes 1 ayat 29. Namun, iman kepada Yesus sebagai Mesias belum mulai bertumbuh. Cara ia bertindak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh banyak orang akan kedatangan Mesias. Saudara-saudaranya sendiri juga tidak percaya kepadanya. Malahan Yohanes sendiri di dalam penjara mulai bimbang dan mengutus para muridnya untuk bertanya dengan tegas, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Injil Lukas bab 7 ayat 19. Jawaban Yesus tidak langsung. "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar." Injil Lukas bab 7 ayat 22. Lalu disebutnya tanda-tanda perbuatan-perbuatannya. Demikian juga kita terajak untuk memberikan perhatian kepada perbuatannya dan menarik kesimpulannya. Cara hidup Yohanes Pembaptis sedikit menyerupai cara hidup orang-orang Eseni, suatu mazhab Yahudi yang muncul di abad pertama sebelum Kristus sebagai protes terhadap gerakan Yahudi yang hendak mengambil alih adat kebiasaan kafir Helenis. Ada satu golongan Eseni yang hidup tidak kawin, golongan lain hidup kawin. Mereka hidup membiara, tak mempunyai milik perseorangan, hidup dalam ketaatan kepada pembesar biaranya, dan wajib bekerja. Hidup mereka keras, berpuasa, bersunyi di padang gurun, berdoa dan mempelajari kitab suci.
Mereka menantikan kedatangan Mesias sebagai iman dan raja. Beberapa hal tampak dalam kehidupan Yesus juga, seperti berpuasa di padang gurun, tetapi dalam waktu terbatas sering mengundurkan diri untuk berdoa, malahan sepanjang malam. Akan tetapi perbedaannya yang lebih besar adalah masa mudanya bukan di padang gurun, melainkan di Nazaret, dalam pekerjaan sebagai tukang kayu. Puasa dan doanya adalah persiapan untuk bekerja di depan umum. Di depan umum, di tengah-tengah orang, ia bukan berpuasa seperti Yohanes, sehingga ia disebut seorang pelahap dan peminum. Injil Matius bab 11 ayat 19. Doanya selalu disertai pekerjaan dan hidupnya selalu di tengah-tengah masyarakat. Yesus bekerja sebagai rabi, artinya guru, pengajar, dan demikian ia dikenal dan disebut oleh orang semasanya. Sebagaimana para rabi lain berjalan dan berkeliling negeri disertai para murid, demikian halnya dengan Yesus. Ada juga wanita yang turut mengurus penghidupannya dengan harta kekayaan mereka. Yesus juga menyebutnya sebagai rabi, maka tak heran bila Imam Agung bertanya tentang ajaran dan para muridnya. Injil Yohanes bab 18 ayat 19. Seperti para rabi lain, Yesus mengajar tentang Taurat dengan perumpamaan dan pepatah. Akan tetapi cara dia mengajar tentang Taurat sungguh berlainan. Mereka mengajar tradisi manusia, Yesus mengajar dengan kekuasaan sendiri. Injil Matius bab 7 ayat 28. Yesus bekerja sebagai nabi, demikian ia disebut, dan Yesus mengakui gelar itu. Injil Matius bab 21 ayat 11 dan ayat 16. Nasibnya disebutnya sama dengan nasib para nabi lainnya, penyiksaan dan pembunuhan. Injil Markus bab 6 ayat 4. Tugas nabi ialah bersabda atas nama Allah kepada orang banyak, sebagai tanda yang diadakannya, menimbulkan keyakinan orang. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Injil Lukas bab 7 ayat 16. Mereka menyangka bahwa ia adalah Elia, Yeremia, Yohanes Pembaptis. Murid-murid Emmaus menyebutnya nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan. Injil Lukas bab 24 ayat 19. Sebagai nabi, Yesus juga adalah utusan. Teks Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 dikenakan kepadanya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat telah datang. Lalu sabda Yesus, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 21. Yesus juga mengajar, saatnya telah tiba. Kerajaan Allah telah ada di antara kamu dan percayalah kepada Injil. Dalam dirinya pemerintahan Raja Allah telah tiba. Hal ini dijelaskan Yesus dengan menunjuk kepada tanda-tanda yang diadakannya. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, bab 12 ayat 28, atau Injil Matius bab 12 ayat 28, jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ketika mengutus para muridnya, Yesus bersabda, sembuhkanlah orang-orang sakit, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Injil Lukas bab 10 ayat 9. Kerajaan Allah telah datang di dalam diri Yesus dan ia menjadi Mesias. Kerajaan Allah bukan ada di sana atau di sini. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Tugasnya sebagai Mesias dinyatakan dalam kabar malaikat kepada Maria. Injil Matius 1 ayat 21. Dalam ucapan Simeon, Injil Lukas bab 2 ayat 27. Dalam suara dari langit ketika ia dipermandikan oleh Yohanes. Injil Markus 1 ayat 11. Dan dalam pengakuan orang yang kerasukan setan. Injil Markus 3 ayat 21. Yesus tidak menolak gelar, namun ia tidak mau disebut demikian. Pandangan orang Yahudi tentang Mesias bersifat politik dan material. Juga di zaman Yesus, selalu saja timbul pemberontakan terhadap pemerintahan imperialis Roma dengan memakai gelar Mesias. Yesus tidak mau mencampuri cita-cita nasional politik bangsanya, sebab kerajaanku bukan dari dunia ini. Injil Yohanes bab 18 ayat 36. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, karena itu pula ia menyuruh agar tidak dipropagandakan tanda-tanda heran, mukjizatnya.
Hal ini menyata dalam kejadian sesudah ia mempergandakan roti. Semua orang sungguh gembira dan hendak mengangkatnya sebagai raja atau menjadi raja, tentu dalam arti politik dan material. Tetapi Yesus segera mengundurkan diri. Injil Yohanes bab 6 ayat 15. Pada Mesias dalam perjanjian lama dipakai 4 gelar, yakni Putra Daud, Immanuel, hamba Tuhan, dan Putra Manusia. Pertama, orang sering menyebutnya Putra Daud, tetapi Yesus sendiri berhati-hati memakai gelar ini karena mulai membangkitkan cita-cita politik. Malah diperbaikinya gelar itu dengan mengatakan bahwa Mesias oleh Daud disebutnya Tuhannya. Bagaimana mungkin ia dapat menjadi putranya? Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37. Kedua, nama Immanuel hanya kita temui dalam berita malaikat kepada Maria dalam Injil Matius bab 1 ayat 23. Selanjutnya gelar itu tak digunakan orang dan Yesus juga tidak menggunakannya. Isinya juga dinyatakannya misalnya dalam sabda, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Injil Yohanes bab 14 ayat 9. Ketiga, istilah hamba Tuhan juga tidak kita temui, bukan hanya dalam kisah sengsara Yesus, sekalipun isinya cocok dengan teks Yesaya 53. Yesus sendiri juga menyatakan tentang dirinya segala sesuatu yang dikatakan tentang hamba Tuhan yang menderita untuk menebus dosa. Akan tetapi dalam hubungan ini, istilah putra manusia sering terdengar dari mulut Yesus. Keempat, bukan pengarang-pengarang suci, bukan pula orang lain, hanya Yesus sendiri menggunakan istilah putra manusia. Istilah ini dalam perjanjian lama bukan menyatakan keadaan yang hina dina, melainkan merupakan istilah yang menyatakan derajat yang tinggi. Ia datang dari atas sebagai hakim tertinggi. Yesus juga melekatkan pada dirinya derajat yang tinggi itu. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Injil Yohanes bab 3 ayat 13. Ia akan datang ke dalam pemerintahannya. Injil Matius 16 ayat 28. Ia akan berada di tahta kemuliaan Bapa bersama dengan para malaikat. Injil Markus bab 8 ayat 28. Ia akan menjadi hakim. Nasib semua orang akan bergantung pada sikap pendirian mereka terhadap putra manusia. Injil Lukas bab 22 ayat 8. Injil Lukas bab 6 ayat 22, Injil Matius 25 ayat 31. Akan tetapi Yesus lebih menekankan sifat rohani, sifat mengabdi dari putra manusia. Suatu sifat yang baru tak tercantum dalam perjanjian lama pada gelar itu. Ia menaburkan benih yang baik di dalam kebun, yaitu dunia. Injil Matius 13 ayat 37. Kedatangannya untuk mencari dan menyelamatkan manusia atau mereka yang telah hilang. Injil Lukas bab 19 ayat 10. Ketiga, ramalan tentang penderitaannya yang akan datang merupakan penderitaan putra manusia. Putra manusia datang bukan untuk diabadi, atau putra manusia datang bukan untuk diabdi, melainkan untuk mengabdi. Para penginjil melukiskan pernyataan Yesus tentang dirinya selaku Mesias sebagai pernyataan yang samar-samar dan hati-hati. Hanya di muka Imam Agung yang bertanya menyebut jawabannya. Akulah Dia dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Injil Markus 14 ayat 61 sampai 62. Itulah pernyataan yang mengakibatkan pembunuhan terhadapnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sesudah Yesus bangkit, baru Roh Kristus menerangi hati para murid-Nya, sehingga mereka mampu menyatakan iman mereka kepada Yesus dari Nazaret sebagai Mesias terjanji. Lebih dahulu mereka mengajukan protes ketika ia bersabda tentang penderitaan dan penghinaan terhadapnya. Lukisan ini sesuai dengan gambaran mereka tentang Mesias. Sebab itu mereka melarikan diri ketika ia ditangkap. Kematiannya menimbulkan krisis besar di dalam hati yang sangat jelas dilukiskan oleh Lukas tentang murid-murid Emmaus. Injil Lukas bab 24. Kebangkitan Yesus merupakan pernyataan yang lebih terang yang menimbulkan iman yang nyata dalam hati para murid dan gereja perdana. Yesus adalah Mesias yang melalui penderitaan harus masuk kemuliaannya. Injil Lukas bab 24. Dalam pewartaan gereja, isi iman kepada Mesias mengalami suatu perkembangan. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Akan tetapi perkembangan menuju kebenaran yang diajar oleh Roh Kristus akan selalu kembali kepada pokoknya, yakni Yesus sendiri, sebab Roh akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Injil Yohanes bab 16 ayat 13, bab 14 ayat 26.
Dalam semua teks tentang Mesias, sabda Allah tertuju kepada kita juga di zaman sekarang. Tidak boleh kita lupakan bahwa Mesias dalam semua gelar dan jabatan dilukiskan oleh Injil kepada kita sebagai Dia yang datang mengabdi kepada orang lain. Hal itu berarti bagi kita rasa syukur, tetapi juga merupakan suatu tugas. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Salam, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salve, marilah kita tutup bimbingan penyuluhan dan katekese kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena karya agung-Mu. Kami dapat merayakan misteri Paskah. Berkatilah kami agar kami dimampukan untuk menjadi pewarta dan saksi-saksi iman yang hidup. Bimbinglah, lindungilah, dan tuntunlah kami. Berkatilah kami agar kami selalu dimampukan untuk menjadi pribadi yang selalu menjadi murid-murid-Mu yang setia, menjadi pewarta-pewarta iman, dan berkatilah kami agar kami selalu menjadi pribadi yang menjadi terang dan garam, baik bagi pribadi, keluarga, dan juga lingkungan kami. Semua doa ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve.